Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tahapan pemilu 2024 terus berjalan dan kian mencapai hari H. Dan bagaimana progres khususnya di bidang penetapan daftar calon tetap ke depan dan beberapa persoalan-persoalan lainnya yang akan kita bahas hari ini. Dan untuk masalah tersebut tentu telah hadir nih dua narasumber yang tidak asing ini. Pertama telah hadir Ketua KPU Provinsi Jambi, Bang Iron Sahroni. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Salam, selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ya, dalam kegiatan yang padat itu Bang Iman tetap harus menjaga kesehatan. Demi masyarakat Jambi dan TVRI kita hadir di sini. Iya, itu dia. Loyalitas gitu ya. Baik, pemirsa juga telah hadir ini. Ya, gimana lah saya mau bilang Bu Pit ya. Penyelenggara KPU senior di Jambi, akademisi dan Pakar juga pengamat politik hari ini, Bu Dr. Nuraida Fitri Abi. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Selamat sore. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi dengan tema menjelang penetapan daftar calon tetap pada pemilu 2024 dan tentu beberapa hal lain yang juga akan kita bahas hari ini. Baik, saya mulai dari Pak Ketua dulu nih. Pak Ketua, mungkin masyarakat perlu disampaikan dulu nih. Progres apa yang berlangsung hari ini di KPU berkaitan dengan tahapan pemilu kita kali ini, Ya. Pak Ketua? Terima kasih. Pertama kami menyampaikan sekali ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TVRI Jambi yang sudah mengundang kami KPU ke sini. Yang kedua, kami terima kasih kepada lapisan masyarakat Jambi yang mungkin hari sudah menonton ya, sedang menonton, sedang di depan televisi ya, menunggu informasi-informasi ya, khusus terkait dengan pemilu ya. Pemilu ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat banyak. Nah baik, terkait dengan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung hari ini ya. Nah itu adalah proses masih dalam pencalonan anggota DPR ya. Nah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pencalonan anggota DPR ini Bu Pit itu sudah kita mulai dari bulan Mei kemarin ya, bulan Mei 2023 ya. Mulai dari pendaftaran bakal calon anggota DPR ya. Nah, itu sudah kita mulai dari tanggal 1 Mei. Nah, kemudian kita proses ya, kita verifikasi, kita lakukan klarifikasi. Nah, sehingga kemarin kurang lebih 2 bulan lebih kita berkutat dengan DCS itu ya. Nah, sehingga kemarin di tanggal 18 Agustus itu sudah ditetapkan menjadi DCS berdasarkan putusan KPU. Nah, itu rangkaian DCS. Nah, kemudian hari ini kita masih dalam tahapan mau ke DCT. Nah, itu kan nanti tanggal 3 November itu akan kita tetapkan menjadi DCT. Setelah proses DCS itu misal kita runut ya, kita lakukan tahapan demi tahapan ya. Nah, itu nanti insya Allah kalau tidak ada halangan maka sesuai dengan tahapan di PKPU tentang tahapan maka nanti di tanggal 3 November kita tetapkan menjadi DCT. Baik, sebelum ke permasalahan DCS saya ke Bu Pit dulu. Bu Pit, ya tentu ya di prolog saya juga sudah sampaikan ya. Artinya banyak sekali misalnya informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat dalam hal ini. Perspektifnya kan dua ini. Anda pernah berada di dalam dan di luar penyelenggara sendiri dan hari ini hadir sebagai pengamat tentunya. Tentu ada juga ini yang perlu sebenarnya masyarakat perlu juga tahu. Sebenarnya ada tidak hal-hal yang sebenarnya kita katakan ada hal yang baru justru sebenarnya perlu menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan siapapun hari ini menjelang pemilu 2024. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Ini dengan tema sebelum ketok palu DCT tentu ini masyarakat harus paham terkait tahapan pencalonan. Tadi Ketua KPU Provinsi sudah menjelaskan protap terkait pencalonan ada beberapa hal sampailah nanti pada tanggal 3 November yaitu penetapan DCT. Nah, tahapan pencalonan ini kan isu yang sangat krusial, salah satu yang sangat menjadi tentu banyak tantangan di sini. Nah, nanti mungkin ditemukan orang yang mengundurkan diri misalnya, mungkin tahapan itu belum ya nanti ya, belum kita masuk nanti tema selanjutnya ya. Namun itu pasti terjadi ya tadi. Nah, mengundurkan diri, misalnya ada ijazah palsu, misalnya ada mantan narapidana, misalnya teman-teman itu pasti terjadi. Itu salah satu menjadi tantangan di saat masa pencalonan. Namun tantangan di beberapa tahapan nanti pemilu 2024 ini yang perlu diantisipasi oleh KPU maupun masyarakat.
Karena kami sebagai masyarakat tentu di sini memberikan bagaimana tanggapan dan tanggapan dan saran lah tentunya. Salah satu yang menjadi menarik persoalan saat ini yang belum kelar adalah money politik. Nah, money politik ini ibaratnya suaranya ada, tapi bunyinya ada, suaranya tapi tidak ada wujudnya. Ibarat seperti kentut ya. Maaf agak vulgar ya, lebih sarkas. Tapi ini yang terjadi. Nah, artinya masyarakat sulit untuk dibuktikan, ya kan? Dia santer terdengar. Terdengar bunyi nyaring, tapi wujudnya nggak ada. Apa sih permasalahan sebenarnya? Karena take and give. Kalau take and give itu, kalau dia memberi, dia menjelaskan juga, maka dia juga masuk ke ranah pidana. Itu yang menjadi persoalan saat ini. Artinya ada yang merasa, kalaupun naik ini juga menjadi masalah, tidak naik juga merasa tidak. Ya, itu salah satunya. Itu masalah money politik. Belum lagi masalah tahapan kampanye. Kampanye yang saat ini hanya sedikit, waktunya hanya 25 hari, itu menjadi tantangan yang luar biasa. Kalau untuk pemilu 2024 lebih sedikit ya. Ini 25 hari. Nah, tentu dengan media yang begitu banyak saat ini menggunakan teknologi informasi, ada hoax-nya di sana, maka banyak orang lebih cenderung ada black campaign dan kampanye negatif. Ini yang harus dibedakan. Secara konstitusional, ya kan? Black campaign itu tidak dibenarkan, tetapi kampanye negatif dibenarkan. Nah, ini masyarakat harus paham membedakan apa itu black campaign dengan kampanye negatif. Black campaign itu lebih ke kampanye hitam yang lebih isinya adalah hoax. Misalnya ini turunan Dajjal, misalnya seperti itu ya. Ini turunan PKI, seperti itu. Itu salah satu lebih indikasi ke kampanye hoax ya, black campaign. Nah, kalau kampanye negatif biasanya petahana ya kan diserang dengan kekurangan-kekurangannya. Ternyata si A tidak memenuhi janji politiknya, maka bla bla bla. Nah, itu kan berbicara lebih kekurangan. Dalam perspektif itu secara konstitusional itu dibenarkan. Nah, itu ya. Nah, itu masyarakat harus paham bagaimana cerdas dalam memilih, dan begitu juga partai politik dalam berkampanye tentunya. Baik, sebelum ke Ketua KPU, ada yang sebenarnya juga mau saya tanyakan ini. Ada yang mengatakan begini, Bu, sebenarnya semerawut permasalahan pemilu dan tantangannya itu nyata di depan kita ya, mulai dari hal-hal baru, termasuk hal juga seperti Bu bilang tadi, permasalahan berulang sih, money politik semua itu. Tapi ada yang mengatakan justru gini, kita sudah sama-sama memahami lah apa tantangan-tantangan itu. Ada yang mengatakan justru yang paling berat itu adalah persoalan-persoalan yang kemudian muncul sebagai ekses pasca terjadinya pemilu itu, perpecahan, ya, konflik horizontal begitu. Kalau Anda memandang persoalan itu di 2024, memungkinkan masih terjadi? Bisa jadi terjadi. Karena itu akibat dari politik identitas, ya itu pasti terjadi. Karena lebih menggunakan etnis, misalnya suku A, suku B, ya kan, sehingga ini jadi perpecahan setelahnya. Siapa yang jadi, malah orang di bawahnya yang bertengkar, yang hampir mungkin 7 keturunan yang nggak saling tegur. Nah, ini menjadi persoalan. Maka gerakan cerdas memilih, ya kan, itu juga perlu disosialisasikan oleh penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, maupun semua elemen masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bisa memilih dengan cerdas, bukan hanya visi misi program dari partai politik itu sendiri, ya kan, tapi jejak rekam, track record, apakah si A, si B, si C ini benar, ya kan, patut dipilih. Kalau boleh saya ada penekanan, siapa yang bertanggung jawab atas itu? Kita semua. Bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu. Dalam menyukseskan ini, pemilu 2024, kita semua memiliki peranan penting, bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu 2024. Jadi bukan hanya tugas penyelenggara saja. Semua masyarakat, baik itu dari penyelenggaranya, baik itu dari peserta pemilunya, baik itu dari pemilih atau masyarakatnya. Semua termasuk yang kita lakukan hari ini, semua kita yang lakukan salah satunya. Bentuk tanggung jawab kita, bentuk kesadaran kita dalam menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara tentunya. Baik, sehingga Bang Iron, beberapa waktu lalu kan pasca pengumuman DCS itu kan muncul beberapa sengketa nih di Jambi. Nah, perkembangan sengketa itu sendiri, Bang, sudah selesai semua? Ya, terkait dengan sengketa tahapan pemilu ya, kan ada 2 sengketa ya. Pertama ada sengketa tahapan, nanti sengketa terkait dengan hasil. Hasil itu setelah pemilu ya. Nah, sengketa tahapan ini atau proses itu adalah sengketa yang di dalam tahapan-tahapan ya. Nah, salah satu sengketa itu adalah terkait dengan pencalonan kemarin ya. Nah, pencalonan anggota DPR ya, yang ada yang misalnya mereka ini diputuskan KPU tidak memenuhi syarat, mereka
maka bisa gugat ke Bawaslu gitu kan. Yeah. Dan alhamdulillah sudah. Jadi untuk di Jambi ya di beberapa kabupaten sudah selesai dan sudah dilaporkan ke kita KPU provinsi dan kami KPU provinsi sudah melaporkan ke KPU RI. Nah, dalam beberapa kan ada 2 mekanisme itu, ada menyelesaikan adjudikasi dan mediasi. Kalau boleh tahu nih, apa semuanya selesai di mediasi atau memang ada yang diselesaikan apa namanya lewat jalur mediasi, ada yang kita selesai di jalur adjudikasi ya. Tapi dua-duanya kan diperbolehkan ya. Dalam konstitusi kita mungkin tapi pada prinsipnya tidak ada persoalan lewat mekanisme apapun itu ya. Apapun yang diputuskan dalam metode pengambilan atau penyelesaian sengketa ini itu dibenarkan. Nah, baik produknya adalah apa namanya mediasi ya, ataupun adjudikasi itu dibenarkan. Tidak masalah. Ya, artinya sampai hari ini sebenarnya Pak apapun keputusan itu tidak ada persoalan dan tidak mengganggu tahapan kita ini. Persoalan. Ya, baik. Menarik nih Bu Pit. Ya, hari ini kan bisa kita katakan kalau kita melihat spiritnya, kalau ada hal baru sih sebenarnya di penyelenggaraan pemilu kita lihat. Ada upaya untuk bagaimana penyelenggaraan pemilu itu ya artinya dengan ada konsep mediasi begitu kan. Kalau dulu kan lebih kita ini terjadi pelanggaran administrasi nih yang dilakukan oleh KPU atau apa gitu ya. Lebih kepada penegakan hukum, lebih ke represif dia nih. Kalau hari ini kan ada perkembangan yang cukup menarik sebenarnya, walaupun bukan baru pemilu kali ini, tapi bisa kita katakan nilai baru lah dalam pemilu hari ini. Bagaimana sebenarnya ya kalau semuanya ini kan bisa kita, ada yang bilang gini, spirit ini kan spirit bersama. Spirit bersama. Ada yang mengatakan ya kalau semua udah sepakat ya kenapa mau dipersoalkan. Nah, kalau Anda melihat sendiri, kalau konangan hari ini perkembangan metode penyelesaian persoalan juga itu, Bu. Sangat baik. Jadi mediator itu salah satu upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan, ya kan? Jika itu tidak melanggar norma tentunya, sebelum masuk dalam adjudikasi, ya kan? Itu sangat, saya pikir itu udah lama ya, itu udah lama dilakukan, bahkan beberapa lembaga juga bukan hanya KPU, Bawaslu, tetapi semua lembaga hampir melakukan hal upaya tersebut ya, mediasi. Bahkan ada pelatihan-pelatihan mediasi saat ini, yang mana lalu Bawaslu rekrut dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Dulu tidak ada pelatihan mediator, saat ini udah ada. Bahkan kami dosen sebagai akademisi juga udah ada pelatihan mediator ya. Bagaimana memediasi kedua belah pihak sehingga bisa berdamai dan mendapat mufakat dan keuntungan bersama itu. Yang jelas tidak melanggar norma. Saya pikir ini sangat menarik dan bagus ya. Kalau kita bicara mungkin ini bicara apa ya namanya, kalau orang mengatakan apa ya, kita bicara politik hukum pemilu ke depan. Lalu kenapa tidak, ini pandangan saja kali Bu ya, kenapa ya tidak kita perluas saja persoalan mediasi ini? Atau semua sebenarnya secara urusan pemilu ini sebenarnya semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin begitu gitu. Ini menarik ya kan, kita kan ada berbicara penegakan hukum, ada kerangka hukum di sana, ya kan, ada kerangka hukum di sini adalah regulasi, dasar hukum. Nah, yang menjadi persoalan adalah adanya persepsi yang berbeda antara dua lembaga yang sama-sama menjalankan penyelenggaraan pemilu, baik itu KPU Bawaslu. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, itulah yang menjadikan terkadang ada persoalan di bawah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, pertama kerangka hukum, kedua etika dalam demokrasi. Etika ini bukan hanya dari sisi penyelenggara pemilu saja, tapi juga etika peserta pemilu. Jadi itu disebut etika demokrasi. Misalnya, memang tidak tertuang di dalam regulasi, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kakak, adik, misalnya ibu, bapak itu tidak boleh calon. Tetapi, karena disebut politik dinasti. Karena kan politik dinasti, maka disebut ada politik dinasti, ada politik identitas dan sebagainya. Tetapi larangan tidak ada ya? Tidak ada larangan. Di situlah celah hukumnya. Tetapi etika demokrasi harus diterapkan di sini. Itu yang disebut etika. Maka penegakan hukum itu penting. Salah satunya upayanya adalah mediasi tadi, kan, selagi tidak melanggar norma aturan yang berlaku. Saya pikir seperti itu. Nah, maksud saya lebih ke ini Bu, misalnya hari ini kan kita masih dibuka peluang tuh untuk dalam konteks penegakan hukumnya ada. Ya, masih dikenal istilah pelanggaran administrasi, pidana. Atau kalau kita lihat pun kalau pidana ada beberapa kasus pidana juga pidana ringan gitu. Administrasi juga kebanyakan ya kesalahan administratif yang kadang itu juga karena ya perbedaan persepsi lah seperti yang bilang tadi. Nah, kalau memang semuanya masih bisa kita selesaikan dengan mediasi, kenapa mesti melalui penegakan hukum gitu loh Bu? Ya, penegak hukum tetap kalau saya lebih berafalosi walaupun bumi berguncang kan, hukum tetap ditegakkan
Itu salah satu menjadi vote yang sangat menarik, dan itu dimanapun kita berada hukum tetap ditegakkan. Artinya yang bisa dimediasi, kalau pidana itu kan tidak bisa dimediasi, tetapi kalau administrasi mungkin masih bisa dimediasi selagi tidak melanggar norma. Misalnya ini kita bicara pencalonan, isu yang sangat krusial. Ini tahapan sudah berakhir, tetapi ada partai yang tidak sepakat bahwa salah satu calonnya didiskualifikasi, misalnya karena tidak memenuhi status administrasi. Apakah itu bisa dimediasi? Kalau melanggar aturan, tentu KPU tidak akan menerima itu, kan? Karena tahapan sudah berakhir, protapnya sudah tidak ada. Artinya kalau seandainya KPU mengadopsi, menerima, itu tentu masuk dalam etika, ya kan? Etika penyelenggara, tidak profesional, ya kan? Tidak transparan dan sebagainya. Sementara mungkin DCS sudah diumumkan, misalnya atau DCT sudah diumumkan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa mediasi yang dimaksud adalah betul mediasi, tetapi yang tidak melanggar norma aturan. Nah, itu. Jadi kerangka hukum itu penting menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu. Artinya regulasi tetap menjadi pijakan bagi penyelenggara pemilu. Baik, kita tahan dulu Bu Pit dan Pak Ketua. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita masih membahas terkait mengenai menjelang ketok palu daftar calon tetap. Baik, saya ke Pak Ketua nih. Pak Ketua, ya dalam proses hari ini DCS, kemudian apa yang ini kan ada beberapa artinya masukan masyarakat dan sebagainya, tanggapan masyarakat. Lalu berkaitan dengan itu, apa yang kemudian yang hari ini harus dilakukan oleh partai politik sebagai pengusung para calon? Terima kasih. Pertama, terkait dengan DCS ini kan ada beberapa yang harus kami lakukan. Pertama kan kami KPU di masing-masing tingkatan itu kan mengumumkan, Bu. Mengumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat itu itu diatur dengan rigid, kapan dimulai, kapan terakhir dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, maka terhadap itu kami KPU provinsi itu sudah melewati tahapan-tahapan itu. Nah, ada beberapa memang yang menjadi masukan masyarakat itu sudah kita koordinasikan ke partainya karena sesuai dengan mekanisme diatur PKPU bahwa ketika ada tanggapan masyarakat maka kita berkoordinasi dengan partai. Berkoordinasi dengan partai, kemudian kita minta partai untuk melakukan klarifikasi. Nah, dan hasil klarifikasi itu yang mengklarifikasi partai politik. Partai politik. Jadi sesuai dengan PKPU 10 tahun 2023 Nah, itu partai politik yang mengklarifikasi. Hasil klarifikasi mereka itu disampaikan kepada KPU. Terhadap tanggapan masyarakat itu hasilnya disampaikan kepada KPU. Tanggapannya tetap disampaikan melalui KPU? Ke KPU. Hasil nanti disampaikan ke KPU. Nah, itu sudah kita lakukan. Maka terhadap misalnya persyaratan yang calon anggota DPR itu yang menjadi tanggapan masyarakat, nah masyarakat bisa menyampaikan kepada kita lewat partainya, lewat KPU, dan kami menyampaikan ke partai untuk diklarifikasi calon yang bersangkutan. Begitu. Jadi nanti hasil klarifikasi itu disampaikan kepada KPU. Nah, itulah nanti yang menjadi keputusan KPU seperti apa gitu kan. Jadi yang memutuskannya KPU berdasarkan hasil klarifikasi dari partai politik seperti itu? Kan misal gini, partai politik itu terhadap partai A misalnya ada laporan masyarakat, katakanlah apa gitu kan, terhadap misalnya salah satu persyaratannya lah gitu. Nah, nanti kita koreksi ke partai bahwa partai Bapak, partai A misalnya, ini ada tanggapan masyarakat nih terhadap calon A Nah, yang ditanggapi itu adalah terkait dengan salah satu persyaratan. Misalnya ijazah begitu. Nah, contoh katakanlah ijazah, kan? Ijazah yang tidak sesuai misalnya. Nah, kita minta untuk mengklarifikasi. Nah, kalau hasil klarifikasi nanti ternyata misalnya betul itu tidak memenuhi syarat, maka partai kita minta untuk mengganti. Nah, masih bisa mengganti itu. Nah, lalu ada pertanyaan Bang, agak menarik ini. Apakah tidak nanti kontra dia di saat begini Bang? Ini pandangan masyarakat, pandangan beberapa orang Pertama, klarifikasi ini kan diserahkan kembali kepada partai politik yang mengusungnya. Gitu. Terus yang kedua di sini sangat bergantung kepada masukan masyarakat. Nah, dua sisi sih sebenarnya. Satu berbicara tentang ya boleh saja dalam konteks ini kita berpikir sejauh mana independensi klarifikasi itu. Terus yang kedua,
Lalu bagaimana dengan peran aktif KPU sendiri? Ya, kami kan sesuai dengan mekanisme yang diatur di PKPU kan atur main kan seperti itu kan. Ya. Jadi kalau ada tanggapan masyarakat, maka yang kita minta untuk mengawasi adalah partai politik. Nah, sebetulnya ada juga misalnya celah lain, misalnya ruang lain, misalnya ada ketika ada temuan dari teman-teman Bawaslu ya. Nah, atau misalnya bisa juga dari apa namanya kami ada yang jika ada misalnya yang kita apa namanya curigakan gitu kan, itu bisa kita lakukan. Artinya bisa juga secara aktif KPU melakukan itu. Bisa, tapi kan kita tentu karena KPU ini kan banyak betul pekerjaannya kan, maka kita mekanismenya adalah tanggapan masyarakat ya, atau kemudian hasil pengawasan dari KPU. Dan tentu apa namanya itu mesti kita sikapi gitu. Baik, cepat. Saya ke Bu Pit. Kalau mungkin Ibu, ada sebenarnya apa sih yang perlu bisa diperhatikan oleh KPU sendiri hari ini dalam pengalaman Ibu lah. Yang paling banyak persoalan di dalam DCS ini apa sebenarnya kebanyakan? Ya, terima kasih. Seperti yang saya bilang bahwa tahapan pencalonan ini adalah salah satu isu yang sangat krusial, ya kan? Nah, yang perlu diantisipasi atau perlu kita amati bersama, bahkan harus ada tanggapan masyarakat, salah satunya dalam tahapan pencalonan ini menuju DCT, yaitu tadi seperti syarat calon tadi, ya kan? Nah, syarat calon tadi misalnya ijazah, pendidikan formal itu penting, ya. Atau mungkin dia mantan narapidana yang sudah ingkras putusannya di atas ancaman putusan di atas 5 tahun, ya kan? Dalam Undang-Undang Nomor 7 kan tidak boleh, ya kan? Itu ternyata KPU tidak tahu karena dia beda daerah misalnya, dia calon di dapil A ternyata dia kena hukum ancaman putusan di dapil B. Nah, itu kan tidak diketahui, ya kan. Nah, jadi kalau menurut saya tanggapan masyarakat ini bukan hanya di masa saat DCS saja, bahkan pada hari H pun bisa, selagi memang dia tidak memenuhi syarat sebagai calon tadi. Belum 5 tahun bebas, nah, gitu ya. Kan bisa jadi ada nopum, misalnya seperti itu ya. Nah, bisa jadi itu. Nah, walaupun tidak bisa merubah dalam surat suara, tapi kan nanti KPPS bisa menjelaskan kepada pemilih, ya kan, nanti di saat TPS bahwa si A, si B tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana Bu surat suaranya apakah sah? Andainya ada yang mencoblos, ya kan, tetapi balik ke partai politik yang bersangkutan, kan seperti itu. Jadi sebenarnya ruangnya sangat mudah sekali. Yang jelas memang tanggapan masyarakat ini sangat diperlukan, bukan hanya dari KPU menjadi temuan, ya kan, kalau memang ada kecurigaan ya cepat, bukan hanya klarifikasi tapi memverifikasi faktual. Karena kejadian saya pada tahun 2000 lalu ya, saya juga lupa nih periode saya dulu. Saya nggak sebutkan dari partai mana. Kebetulan ada calon DPR RI, dia mantan narapidana, dan KPU RI nggak tahu dong, yang tahu kan orang daerah. Nah, kita yang langsung memverifikasi faktual. Betul nggak? Itu dasarnya laporan masyarakat? Ya, dasar laporan masyarakat. Bahkan bukan hanya laporan masyarakat, kami yang menemukan duluan. Nah, kan justru kita itu, tahu. Justru itu, bagaimana jika itu justru menariknya di situ? Ada satu persoalan misalnya. Mungkin ya KPU juga tidak tahu, kita anggaplah seperti itu, gitu kan. Dan masyarakat ternyata juga tidak melaporkan. Justru di situ persoalannya lagi. Biasanya partai politik yang bersangkutan secara internal itu bersaing, ya kan? Itu ada yang melaporkan bisik-bisik tetangga. Jadi nggak usah ragu lah bakalan ada yang melaporkan. Itu bisik-bisik tetangga itu pasti ada. Itu nggak bisa kita pungkiri. Apakah berurut berikutnya dan sebagainya, itu biasa. Secara internal itu ada, walaupun tidak semua. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dulu kami pernah mengalami hal seperti itu. Nah, artinya terkait ijazah palsu misalnya, ya, ini indikasinya, atau ancaman putusan di atas 5 tahun ya, mantan narapidana, atau lagi yang beda dapil kan nggak tahu, atau dia terlibat narkoba. Nah, ini kan juga bisa banyak jadi caleg, sekian banyak syarat, nggak mungkin, ya kan, bisa jadi ada yang positif, tapi kita bersyukur mudah-mudahan semua bacalek kita, ya kan, bebas narkoba. Nah, ya ini juga harus diantisipasi. Artinya seandainya memang itu terjadi, kita tidak meragukan ya lembaga yang mengeluarkan, karena rumah sakit pemerintah tapi ada hal-hal yang perlu juga diantisipasi, yang memverifikasi faktual, ya kan, apa betul dia sudah periksa ke sana, ke B, ke C, kan seperti itu. Nah, itu juga perlu. Jadi maksud saya di sini adalah penyelenggara juga aktif, jadi menggunakan stelsel pasif dan aktif
aktif. Selain masyarakat yang memberikan tanggapan selain masyarakat yang memberikan tanggapan, tapi juga penyelenggara baik itu dari KPU, Bawaslu juga aktif dalam menggunakan kewajibannya, dalam menggunakan tupoksinya. Nah, salah justru satunya kita klarifikasi itu yang KPU penting ya kan. Kita klarifikasi. Nah, akhirnya kan pertanyaannya begitu. Pertama itu kan tentu masyarakat bertanya nih. Sebenarnya emangnya banyak gitu tanggapan masyarakat. Nah, kalau seandainya tanggapan masyarakatnya dikit, apakah kemudian ya oke, tanggapan masyarakatnya cuma 10 atau 15 gitu. Ya udah gitu. Atau memang ada skema khusus yang memang ini memang harus dilaksanakan aktif nih oleh KPU. Jadi begini, salah satu prinsip pekerjaan yang kami harus lakukan itu adalah prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Nah, bekerja di awalnya itu di hulunya secara proporsional, maka hasilnya bisa ditentukan nanti kan hasilnya. Misalkan apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, salah satu alat penglihatan kita adalah ini DCS banyak nggak dipersoalkan orang. Nah, kami bersyukur nih pada ini pertanyaan yang banyak dipersoalkan atau tidak. Salah satu tolak ukurnya misalnya kita katakan pekerjaan kita berhasil itu misalnya ketika salah satunya tidak dipersoalkan Nah, alhamdulillah DCS yang kita umumkan itu alhamdulillah tidak begitu banyak tanggapan masyarakat. Satu dua itu biasa lah kan. Nah, tapi alhamdulillah secara umum kami bersyukur DCS Jambi ini itu tidak begitu banyak mendapat tanggapan. Nah, gimana Bu Pin sebagai artinya menjawab bahwa pekerjaan kami KPU udah beres kalau gitu seperti itu berhasil. Nah, gimana Bu Pin sebagai orang yang pernah artinya internal dan eksternal. Nah, tadi kita lah, kita sepakati dulu lah. Sedikit berarti udah baik nih. Sepakat Anda. Di saat Anda sekarang ada di luar. Saya sepakat bahwa penyelenggara harus profesional, akuntabel dan segala penting ada transparansi. Jadi bagaimana masyarakat bisa melihat, oh ini loh ini si A, si B, si C, si D kan itu dibuka habis sehingga masyarakat bisa melek ya kan. Oh ini loh calon pemimpin kami sehingga kami tidak apatis dalam memilih kayak gitu. Karena gerakan golput ini jangan salah ya kan, ada juga yang dilakukan oleh masyarakat walaupun kita berharap kekhawatiran kita ada kaitannya tadi Bu. Nah, itu salah satu apatisme terhadap DCS juga terjadi nih. Irisannya seperti itu. Yang mimpin si ABC lagi, bosan, nggak tahu, mereka nggak tahu kalau itu mantan napi, mereka nggak tahu kalau itu narkoba, ya kan, mereka nggak tahu kalau itu suka teler kan seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan, ya kan, maka temuan bukan hanya menunggu dari tanggapan masyarakat, tetapi juga harus ada temuan dari KPU itu sendiri. Menemukan bagaimana memverifikasi faktual selain mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan betul nggak tidak A, B, C, D. Dengan sekian banyak mulai dari ijazah dan sebagainya. Tentu. Tapi saya yakin KPU, Bawaslu bekerja dengan tolak ukurnya yang ada sesuai dengan ritme sesuai dengan regulasi. Kalau enggak ya karena semua mata memandang saat ini ya kan, karena pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang luar biasa ya, 5 surat suara yang nanti pemilih dapatkan pada hari H ini betul-betul kompleks dan kredit sekali ya. Nah, artinya di sini konsolidasi dari penyelenggara itu sangat perlu ya. Jadi saling bagaimana mendukung, mensupport baik itu sekretariat, penyelenggara dan sebagainya. Baik. Seperti itu. Masih kaitan dengan yang tadi Bang. Kan tahapan DCS ini kan ini kan tahapan tanggapan masyarakat ini kan memang kebetulan di tahapan ini tanggapan masyarakat. Nah, sebelumnya kan DCS ini kan berproses nih. Mulai dari beberapa salah satunya adalah syarat administrasi nih, pada syarat legislatif. Nah, masyarakat perlu tahu juga nih Bang, sebenarnya prosesnya seperti apa sih? Misalnya partai politik mendaftarkan para calegnya dan tentunya dengan syarat-syaratnya dong, ijazah, kesehatan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan verifikasi tidak tentang kebenaran data-data yang disampaikan itu. Jadi secara sederhana kan begini, kalau dulu itu manual Bu ya, manual 2009 sampai 2014 itu kan manual. Nah, plus minusnya ada itu kan. 2009 itu masih manual. Nah, plus minusnya ada. Jadi nah salah satu yang kami lakukan itu adalah hari ini pendaftaran itu tidak lagi manual, membawa berkas itu sebanyak apa itu kan KPU kan. Tapi hari ini adalah partai politik itu terhadap persyaratan calon anggota DPR itu, mulai dari KTP-nya, ijazah sampai dengan surat pernyataan semua diupload ke Silon. Baik, mengenai Silon lebih lanjut nanti kita bahas setelah break iklan. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan menjelang penetapan daftar calon tetap dan tentunya pada sesi ini kami seperti biasa mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode RL 0741666385. Nah, terpotong tadi Bang. Ya. Silon, artinya ada perkembangan nih kalau Persib Upit nggak baru-baru amat lah sebenarnya. Tapi kan ada tren nih penggunaan media ini. Bagaimana prosesnya Silon tadi? Ya, jadi begini, kami ceritakan sedikit saja ya proses Silon itu. Kalau sekarang itu kan ini ada persyaratan nih. Ya. Persyaratan mulai dari persyaratan yang melekat pada pribadi calon, mulai dari KTP-nya, ijazahnya, surat pernyataan, semua itu kan. Nah itu kemudian diupload oleh partainya ke Silon namanya. Artinya secara kolektif oleh partai? Ya, kolektif. Okay. Jadi berdasarkan persyaratan yang sudah diupload di Silon itu oleh partai, maka kami berikutnya adalah melakukan verifikasi dari data-data yang diupload tadi. Data yang sudah diupload itu. Nah, misalnya ada katakan 11 persyaratan ya. 11 sampai 13 persyaratan misalnya. Nah, itu kita lakukan verifikasi. Ya. Nah, misalkan begini, soal KTP Pak Doni misalnya kan. Nah, kita cek nih betul orangnya, betul kan KTP-nya, ada legislasi, udah kita anggap itu ada ya. Fisiknya ada. Berarti kan secara administratif kita nyatakan ada. Nanti baru ketika mengenai keabsahannya bagaimana? Baru kalau ada misalnya tanggapan masyarakat nah, kemudian ada temuan dari Bawaslu gitu kan, atau kami menemukan gitu kan. Artinya ada peluang juga jika KPU menemukan ada yang misalnya wah ini sepertinya KTP-nya atau ijazahnya, misalnya ijazah nih, ijazahnya ada tapi kita ragukan nih. Ya. Maka secara administratif ketika itu lengkap, maka kita anggap itu memenuhi kan, terpenuhi syaratnya kan. Nah begitu yang lain juga, misalnya terkait dengan ijazahnya segala macamnya itu kan, kemudian surat pernyataannya gitu kan, surat pernyataan bebas narkoba, misalnya surat pernyataan bebanan sehat, sehat jasmani rohani gitu kan, dari rumah sakit. Itu semua kita verifikasi. Nah, sehingga nanti kita melihat ketika sudah terpenuhi semua oleh dia, maka ini secara administratif itu memenuhi syarat gitu. Tapi ketika misalnya dalam proses administrasi itu kita menemukan misalnya mohon maaf ada hasil pengawasan Bawaslu, ada kemudian tanggapan masyarakat itu kan, ada temuan dari kita, maka kita lakukan klarifikasi. Nah, seperti itulah anunya. Jadi sebenarnya nggak dilepas-lepas aman, ada prosesnya sebenarnya. Ada prosesnya, Karena kebetulan sekarang memang masanya tanggapan masyarakat. Gitu. Baik, saya ke Bu. Sejauh mana efektivitas, Bu? Hari ini kan memang berkembang lah, artinya penggunaan media informasi dan teknologi sebenarnya dalam semua bidang lah, termasuk ke pemilu nih. Di Bawaslu juga beberapa waktu lalu kan keluar pengaturan bahwa klarifikasi pun bisa dilakukan melalui virtual gitu. Nah, kalau khusus Silon ini, ada yang mengatakan ini versi orang ya, versinya kan bermacam-macam barang. Ada yang mengatakan justru Silon menambah keruwetan penyelenggaraan pemilu. Setuju? Saya nggak setuju. Justru penggunaan teknologi informasi itu sangat membantu untuk mempermudah, kan alat bantu, kan? Jadi gini. Saya bandingkan karena saya masuk menjadi penyelenggara tuh ada yang manual, ada yang sudah kemarin kan jadi saya bisa merasakan perbandingannya. Nah, kalau untuk melewatkan generasi ya betul manual dan menggunakan teknologi informasi. Nah, penggunaan teknologi informasi seperti di pencalonan Silon, di sistem verifikasi parpol Sipol, ya kan, Sidalih, di pengumpulan data, ya kan, kita udah menggunakan itu luar biasa, membantu dalam dokumentasi pengarsipan, ya kan. Kekurangannya kalau manual itu bisa tercecer. Kalau ini kan sudah terarsip. Nah, tetapi semuanya ada plus minus. Nah, kita nggak bisa pungkiri itu ada plus minus. Karena apa minusnya? Nah, minusnya salah satunya kalau berbicara teknologi informasi kan ada human error, jejaring, ya kan, jejaring yang kurang stabil, kadang internet itu juga kita bisa pungkiri. Kadang sudah terupload hilang lagi. Kadang gini, detik terakhir misalnya partai politik dalam mengupload syarat bakal calon itu ada yang double sehingga mungkin salah. Nah, bisa jadi seperti itu, ya kan? Mungkin saja. Nah, itu mungkin saja terjadi. Atau misalnya karena detik terakhir udah pengen cepet, ya kan, cemas. Nah, itu banyak kan terjadi hal-hal kesalahan upload sehingga
menjadi nanti tidak memenuhi syarat walaupun ada masa perbaikan ya. Nah, artinya terkadang kan ada parpol yang ingin perfeksionis, yang pengen di awal saja udah memenuhi syarat semua. Nah, itu salah satu kelemahan dari penggunaan teknologi informasi. Tetapi positifnya adalah upaya membantu pengarsipan dokumen, baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari partai politik, itu lebih mudah, efisiensi dan efektif. Tidak lagi membawa berkardus-kardus, berkeranjang-keranjang ke KPU untuk mendaftar, ya kan? Jadi lebih efektif dan efisien. Dulu tuh, kalau di zaman saya tahun 2009 itu seabrek-abrek membawa. Nah, 2014 sudah agak berkurang, ya kan? Karena masih sudah menggunakan teknologi informasi. Kalau autentifikasi datanya sendiri, Bu, artinya kan ada ya, ada yang mengatakan kalau kita lihat fisik ya beda lah dengan lihat di virtual gitu. Artinya meyakini kebenaran secara otentik sebuah dokumen begitu. Itu meyakini salah satu otentik dokumen itu kan bisa diklarifikasi. Dan KPU punya kewenangan untuk melakukan itu. Punya kewenangan, sangat memiliki kewenangan. KPU memiliki kewenangan. Bahkan mungkin Bawaslu ada tanggapan dari Bawaslu, masukan, KPU wajib menindaklanjutin. Ya kan seperti itu. Nah, saya pikir ini betul-betul kalau masalah dokumen yang seperti disebut KTP itu mungkin tidak begitu hanya administrasi ya. Yang menjadi persoalan tadi yang sulit dibuktikan. Misalnya yang tadi dia betul bebas narkoba, ya kan? Secara faktualnya gimana nih? Nah, itu kan administrasi itu lembaga, ya kan? Lalu ya administrasinya ada ini bebas narkoba gitu ya. Ada putusan misalnya ternyata memang putusan pengadilan dia tidak pernah diancam pidana di kota ini, di kota B dia belum tahu, ya kan seperti itu. Ya, itu faktor begitu mungkin saja. Itu ditemukan, itu bisa saja. Itu yang sulit ditemukan. Tetapi dengan adanya silon ini, bagi yang ini saya ada kasus beberapa yang manual. Dulu dia calon, di dapil provinsi A, tapi juga di Jambi calon. Nah, itu bisa ditemukan kalau di silon. Tapi kalau secara manual tidak. Secara manual susah. Pernah kejadian seperti itu? Kejadian seperti itu. Misalkan, mencalonkan di dua tempat? Iya, betul. Ada tipe-tipe karakter bacalek yang seperti itu. Misalnya dia partai A, dia calon di Provinsi Jambi. Ya, oke. Ternyata dia juga calon di Provinsi B. Ada kejadian dari partai yang sama? Dari partai yang berbeda. Berbeda? Nah, kalau menggunakan silon, itu akan mudah terdeteksi. Ya, betul. Sangat mudah terdeteksi. Nah, kalau manual sulit. Itu salah satu upaya, artinya membantu dalam menjalankan, maksudnya dalam melancarkan tahapan khususnya pencalonan. Tapi catatan tadi ya plus minus lah, ada plus minus. Pasti ada plus minusnya. Tapi tentunya kalau dari statement tadi sebenarnya lebih banyak plusnya. Lebih banyak manfaatnya. Lebih dokumentasinya lebih terstruktur, sistematis, rapi, ya kan, tidak tercecer. Ini gimana nih kalau tiba-tiba hilang dokumennya seabrek-abrek? Ini siap, ya kan? Itu bisa jadi terjadi kebakaran di KPU. Itu bisa jadi terjadi dan bagaimana mengumpulkan berkas itu lagi? Nah, ini salah satu negatifnya jika manual. Nah, itu salah satunya. Oke, baik, saya ke Bang Irwan. Bang, mungkin mendekati ini 2/3 acara gitu ya. Nah, pemilu itu kan juga bukan hanya berbicara peserta pemilu, tetapi kalau kita berbicara lebih luas lagi adalah bagaimana pemilik kedaulatan ini menggunakan kedaulatannya itu, kan begitu. Nah, Jambi ya kita katakan trennya bagus lah berbicara tentang partisipasi pemilih. Tetapi begini, tapi ada poin khusus sih untuk mengamankan. Tapi saya lebih ke ini, kalau berbicara dalam konteks KPU sendiri, untuk peningkatan partisipasi pemilih tadi sempat juga tentang bagaimana mencerdaskan pemilih. Di awal-awal sempat kita bahas sedikit gitu. Ada nggak program-program khusus hari ini Pak seperti itu? Jadi Jambi ini kan punya tren positif ya terhadap pergerakan partisipasi pemilih kita. Nah, kami buka data data tahun 2019 ya. Nah, tingkat partisipasi kita itu di angka 80% ya. Di atas nasional kalau saya tidak salah waktu itu ya. Ya, di atas nasional. Jadi hari ini ya kami punya target itu harus naik. Naik minimal ya di angka nanti dulu kan 80 sampai 82 tingkat partisipasi pemilih itu Jambi. Nah, kalau 2024 ini kita punya keyakinan insya Allah nanti kan kita kejar di 85 sampai 86%. Nah, insya Allah. Nah, upaya kita adalah upaya kita adalah hari ini semua kabupaten kota itu kita dorong semaksimal mungkin untuk menjangkau ya semua lapisan masyarakat ini. Mulai dari pemilih pemulanya ya,
kita minta teman-teman kabupaten kota itu untuk datang ke sekolah-sekolah itu, sekolah SMA, serta SMK itu, untuk menjadi pembina upacara, untuk melakukan sosialisasi ya, tatap muka. Ada yang kita undang ke kabupaten kota. Nah, begitu juga dengan segmen-segmen lain, misalnya pemilih yang terjauh misalnya, itu kita juga lakukan sosialisasi dengan PPK yang kita dorong ya, ke ibu-ibunya ya, ke bapak-bapaknya, pokoknya semua elemen masyarakat, baik pemilih pemula, segmen pemilih khusus, misalnya ke Pati-Pati Jompo, kita lakukan itu. Nah, sehingga nanti, apalagi kemarin ada ada program yang kemudian diambil kebijakan oleh KPRI, ada namanya kirap pemilu. Oh, kirap pemilu. Kirap pemilu itu betul-betul kebijakan yang tepat yang diambil oleh KPRI untuk melakukan secara masif nih, baik itu pemilu, menginformasikan kepada masyarakat itu tanggal 14 Februari itu kan. Nah, tapi juga kita melakukan sosialisasi tahapan-tahapan ini. Tahapan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Nah, termasuk ajakan gencar kita melakukan sosialisasi di kirap pemilu itu, kita datangi semuanya, ke pasar-pasar kita datangi, ya, ke suku anak dalam kita datangi, ke desa-desa terpencil kita datangi. Nah, sehingga kami punya keyakinan ya, ditambah lagi misalnya di dunia pendidikan ya, kita gencar itu ke kampus, ke sekolah-sekolah SLTA, SMK, di semua kabupaten kota Jambi ini kita genjot itu. Nah, maka kami mempunyai keyakinan dengan argumentasi itu, maka kami mempunyai keyakinan insya Allah nanti tingkat partisipasi pemilih di Jambi ini akan bisa mencapai di angka 85 sampai 87% lah. Baik, insya Allah. Saya ke Bupit. Bupit, kalau kita bicara statistik ya kita sepakat lah, Jambi tren peningkatan partisipasi pemilih meningkat, satu ya. Yang kedua, trennya kalau tidak saya salah itu di atas angka nasional itu, partisipasi pemilihnya. Ya, oke, semua sepakat itu lah ya. Tapi itu kan berbicara angka. Lalu berbicara kualitas memilihnya. Gimana, Bupit? Ya, terima kasih. Yang saya ingin jelaskan sedikit adalah hak politik yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih. Kan? Itu penting. Nah, di sini tugas KPU bagaimana mensosialisasikan, bukan hanya berbicara partisipasi orang datang ke TPS, tapi bagaimana kualitas. Mereka tahu nggak milih apa gitu ya. Itu, ya kan? Yang menjadi perbedaan adalah pada hari H saya menemukan beberapa kasus itu kesenjangan antara memilih anggota DPR provinsi, ya kan gitu ya, dengan DPD. Itu berbeda. Senjang maksudnya? Senjang. Jadi gini, mungkin DPR, misalnya saya contohkan, DPR RI itu kisaran 70%. Di satu TPS nih maksudnya? Di satu TPS. Di DPD hanya 30%. Itu terjadi. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Tapi surat-suara sama. Surat sah orang yang datang ke TPS dengan orang yang menggunakan suara dengan surat suara yang terpakai itu sama. Tidak ada perbedaan. Artinya ada apatisme di sana. Dan itu tentu kita khawatirkan. Artinya mereka hanya memilih hanya yang untuk kabupaten saja misalnya, sesuai atau untuk sesuai saja. Kepentingan mereka saja. Nah, ini ada tugas kita bersama, khususnya KPU. Bagaimana kesenjangan itu tidak terjadi. Baik, kita tahan dulu bicara kesenjangannya setelah break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan sayang sekali diskusi yang sangat menarik ini kita harus batasi karena keterbatasan waktu. Mungkin Bu Fit menutup cara kita ini apa yang ingin Anda sampaikan? Singkat saja. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat seluruh Provinsi Jambi pada tanggal 14 Februari 2024, mari kita memilih ya kan untuk calon pemimpin kita. Nah, tentunya gerakan memilih ini harus kita lihat jejak rekamnya, siapa calon pemimpin kita, telusuri dulu ya kan, siapa mereka ya kan. Nah, ini yang harus kita pastikan untuk masyarakat. Bagi masyarakat juga jika menemukan misalnya baik itu calon anggota DPR, RI, DPD, DPR provinsi dan kabupaten kota, jika ditemukan ada tidak memenuhi syarat, misalnya terlibat narkoba,
mantan narapidana atau terduga ijazah palsu, silahkan langsung laporkan. Seandainya takut, maka laporkan bisa ke Jaringan Demokrasi Indonesia, ke Bawaslu maupun ke KPU. Baik, terima kasih. Pak Ketua, pesan Anda? Jadi kalau pesan-pesan tadi sudah diwakili Bu Fit ya, karena itu bisa mewakili KPU lah, karena dia kan alumni KPU ya. Tapi secara khusus nih, anggota KPU Dprode, saya hanya ingin berpantun saja. Jadi pantunnya adalah perentak jalan ke Jambi, ke Lubuk Bedorong jalannya lama. Pemilu serentak tinggal sebentar lagi, mari kita song-song secara baik, luar biasa. Luar biasa Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua dan Bu Fitri dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita. Pada prinsipnya sebenarnya kita mengambil satu poin penting sih, bahwa pemilu ini adalah hajat kita bersama, tentu membutuhkan partisipasi kita bersama, karena tujuan demokrasi juga untuk tujuan bersama. Saya Doni Yusra undur diri, dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.